Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah, serta pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, generasi muda saat ini sedang mengalami tantangan moral yang cukup berat. Bukan hal yang mudah untuk menjadikan tantangan tersebut sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa. Tidak jarang kita jumpai generasi muda yang ikut terjerumus dalam defisit moral yang kurang benar. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Wahidah Nur Azizah, ingin menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Defisit Moral Generasi Gen Z, lantas apa yang menjadi solusi? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat, zaman yang katanya serba satset. Sedangkan kita ketahui bersama di zaman saat ini informasi datang silih berganti mempengaruhi orang yang di sana dan yang di sini, dan pastinya ada banyak kecanggihan-kecanggihan teknologi. Betul apa betul? Selanjutnya, jika fenomena tersebut tidak diiringi dengan fondasi karakter yang kuat, maka dapat berpotensi menjadi bumerang yang dahsyat. Kenakalan remaja, krisis identitas, minimnya etika hingga hilangnya rasa hormat menjadi dampak nyata yang sangat mengkhawatirkan. Krisis moral generasi muda merupakan bibit karakter yang harus segera dibasmi. Mengapa? Karena karakter generasi muda merupakan benteng masa depan. Jika benteng itu rapuh, maka musuh akan dengan mudah masuk dan merusak jati diri bangsa. Lantas, di mana kita dapat mencari kompas moral yang tepat menghadapi semua tantangan ini? Jawabannya, kembalikan pada akhlak Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ayat tersebut secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah, bukan sebagai pilihan melainkan sebagai kewajiban. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda ikut meneladani 4 pilar utama akhlak Rasulullah SAW. Apa saja 4 pilar akhlak tersebut? Yang pertama, meneladani sidik di era hoaks saat ini. Sidik artinya jujur. Rasulullah SAW senantiasa jujur dalam setiap hal, bahkan ketika beliau bergurau sekalipun. Kita sebagai generasi muda juga harus berani mengambil langkah jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik di media sosial maupun bermasyarakat. Jangan sampai kita berani berbohong kepada orang tua hanya demi berfoya-foya. Jangan mau kita berbohong di media sosial hanya demi satu kata viral yang sifatnya sementara tapi malunya selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, amanah. Amanah bukan hanya sekedar menjaga harta, tetapi bagaimana sikap kita sebagai seorang hambanya. Amanah artinya kita bertanggung jawab untuk terus belajar dan terus berkarya, termasuk di dalamnya menjalankan peran kita sebagai seorang pemuda sekaligus mahasiswa. Tanamkan pada diri untuk jangan bekerja setengah-setengah, tapi pastikan bekerjalah sesuai amanah. Yang ketiga,
tabligh, menyampaikan seperlunya bukan semaunya. Sesuai dengan tugas kita dari Nabi Muhammad, tugas kita adalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik pula, dengan mengedepankan etika kepada sesama ketika berkomunikasi, memotivasi, apalagi menyampaikan ajaran-ajaran agama. Yang keempat, fatonah. Artinya kita harus cerdas dalam bertindak, baik untuk tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Jangan bertindak yang sensasional teman-teman, tapi bertindaklah yang rasional. Karena faktanya kecerdasan akan membawa dirimu lebih dihargai di mata dunia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tantangan moral generasi muda merupakan tugas kita untuk menuntaskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban yang pasti, yaitu dengan menerapkan akhlak Rasulullah sebagai solusi. Secara berkesinambungan tentunya hal tersebut dapat memperbaiki identitas seorang remaja menjadi remaja teladan yang ahli syurga. Amin Allahumma amin. Wahai generasi muda, mari bersama-sama jangan menjadi generasi perusak, tapi jadilah generasi yang berakhlak. Paham? Sekian sedikit kiat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kain basah terkena duri. Ini Azizah, calon daiyah dari Radiologi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.